wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kepada para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita dari materi kaidah-kaidah bahasa Arab, itu dari kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Kemarin sudah dipelajari dari pembahasan al-majrurat ya, isim-isim yang majrur ya. Sampai halaman berapa? 97 ya. Ya, untuk 6. Pada kesempatan sore hari ini kami sekedar menggantikan ya, karena Ustadz Abdurrahim ada kegiatan daurah di Solo. Maka di sini kami sekedar menggantikan. Nanti kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang berkualitas atau banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena juga tadi belum sempat persiapan juga. Habis asar tadi baru dihubungi, jadi ya. Oke. Sudah ya? Sudah atau belum? Sudah? Kayaknya sudah. Oke, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin kita merojaah sedikit ya dari halaman 95 ya, supaya nanti pembahasannya bersambung begitu ya. Kita ulangi dulu dari halaman 95. Tanian yang kedua, pembahasan kedua adalah halatu jaril ismi. Tanian halatu jaril ismi. Yang kedua adalah kondisi-kondisi jarnya suatu isim. Kondisi-kondisi jarnya suatu isim ya. Kalau pembahasan pertama kemarin dibahas tentang tanda-tanda jarnya suatu isim ya. Tanda-tanda jarnya suatu isim. Jadi isim itu jar bisa jadi dengan tanda atau alamat kasroh, ada kalanya dengan alamat huruf ya, ada kalanya dengan alamat ya huruf fathah ya. Dan sekarang kita bahas tentang kondisi-kondisi jarnya suatu isim. Yakunul ismu majruran fi halataini. Yakunul ismu majruran fi halataini. Isim itu majrur dalam dua keadaan ya. Isim itu majrur, isim itu i'rabnya jar atau majrur dalam dua kondisi. Yang pertama adalah idza sabaqahu harfu jarrin. Idza sabaqahu harfu jarrin. Yang pertama adalah apabila didahului huruf jar ya. Apabila didahului huruf jar. Yang kedua, idza kana mudhafan ilaihi.
Yang kedua, idza kana mudhafan ilaihi. Apabila dia menjadi mudhaf ilaih. Apabila dia menjadi mudhaf ilaih. Kadzalika yakunul ismu majruran idza kana tabi'an lismin majrurin. Kadzalika yakunul ismu majruran idza kana tabi'an lismin majrurin. Demikian pula isim itu majrur. Demikian pula isim itu majrur apabila dia mengikuti isim majrur. Demikian pula isim itu majrur apabila dia mengikuti isim majrur. Ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan isim itu i'rabnya majrur ya. Jadi isim itu i'rabnya majrur, dia di-i'rab dengan jar ya. Kalau dalam dua kondisi atau bisa dikatakan tiga kondisi ya. Bisa dikatakan tiga kondisi. Yang pertama adalah apabila dia didahului huruf jar. Kalau dia didahului huruf jar ya. Didahului huruf min, didahului huruf ila, didahului huruf hatta, didahului huruf fi dan sebagainya. Kalau dia didahului huruf jar, maka dia i'rabnya majrur ya. Yang kedua adalah apabila dia dalam keadaan sebagai mudhaf ilaih. Kalau kondisinya sebagai keadaan mudhaf ilaih, maka dia i'rabnya juga majrur. I'rabnya juga dia majrur ya. Kemudian kondisi ketiga ya, kondisi yang ketiga apabila dia sebagai tabi', yaitu sebagai pengikut isim majrur. Ya, dia sebagai pengikut isim majrur. Mengikuti isim sebelumnya yang majrur. Dia mengikuti isim sebelumnya yang majrur, dia ikut majrur. Itu namanya tabi'. Namanya tabi'. Dia mengikuti isim sebelumnya yang majrur, maka dia ikut majrur ya. Nanti akan ada pembahasannya, yaitu masing-masing dalam pembahasan selanjutnya ya. Sekarang kita bahas ya kondisi yang pertama, al-majruru biharfil jarri. Al-majruru biharfil jarri. Isim yang majrur disebabkan karena didahului oleh huruf jar ya. Isim yang majrur disebabkan karena didahului huruf jar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yujarru al-ismu idza waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri. Yujarru al-ismu idza waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri. Isim itu dijarkan ya. Isim itu dijarkan apabila dia jatuh setelah salah satu huruf dari huruf-huruf jar ya. Isim itu dijarkan, dimajrurkan apabila dia jatuh setelah salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Wahya, dan huruf-huruf jar itu adalah sebagai berikut. Dan huruf-huruf jar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, min. Min artinya dari. Min artinya dari. Kemudian ila. Ila artinya kepada. Ila artinya kepada. Kemudian hatta. Hatta artinya sampai. Hatta artinya sampai. Kemudian fi. Fi artinya di dalam. Fi artinya di dalam. Kemudian an.
An artinya dari. An artinya dari. Kemudian ala artinya di atas. Ala artinya di atas. Kemudian alba. Alba yaitu huruf B nanti ya. Nanti dalam jumlah nanti alba di sini maksudnya B. B itu artinya dengan. B artinya dengan. Kemudian alam. Alam itu maksudnya nanti li ya. Li. Alam ya, maksudnya nanti dalam jumlah itu li. Li itu artinya untuk. Li artinya untuk. Kemudian al-kaf. Al-kaf itu artinya K ya, nanti dalam jumlah nanti ada K gitu ya, huruf K. Artinya seperti. K artinya seperti ya. Kemudian wawul qasami. Wawul qasami artinya waw yang fungsinya untuk bersumpah. Waw yang artinya untuk bersumpah. Waw yang digunakan untuk bersumpah. Wallahi misalnya ya, demi Allah. Ya, demi ya. Kemudian ta'ul qasami. Ta'ul qasami yaitu ta yang fungsinya untuk bersumpah ya. Artinya demi ya. Misalnya tallahi demi Allah. Kemudian rubba artinya kadang-kadang. Rubba artinya kadang-kadang. Kemudian mud ya. Mud artinya sejak ya. Mud artinya sejak. Kemudian mundu ya. Mundu juga artinya sejak. Mundu sejak. Kemudian khola ada dan hasya ya. Khola ada dan hasya itu sama-sama artinya kecuali ya. Kecuali atau selain begitu ya. Jadi adalah kondisi pertama ya. Jadi kondisi pertama isim itu majrur kalau dia didahului apa? Kalau dia didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu apa saja? Min, ila, hatta, fi, an, ala, bi, li, ka, waw qasam, ta'ul qasam, rubba, mud, mundu, khala, ada dan hasya. Nanti kalau ada isim didahului oleh huruf-huruf jar ini maka dia i'rabnya majrur. Ada isim didahului min, ada isim didahului ila, isim didahului hatta, maka dia i'rabnya majrur ya. Kemudian sini sebutkan contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya. Mislu contohnya sirtu minal manzili ilal hadiqati. Mislu sirtu minal manzili ilal hadiqati. Contohnya adalah sirtu minal manzili, aku berjalan dari rumah. Aku berjalan dari rumah ilal hadiqati, ke kebun. Aku berjalan dari rumah menuju ke mana? Menuju ke kebun ya. Di sini mana huruf jarnya? Min ya. Huruf jarnya min. Yang kedua huruf jarnya ila ya. Maka kata manzili ya, kata manzili itu dia didahului huruf jar. Didahului huruf jar min maka dia majrur. Dan juga kata hadiqah ya, isim hadiqah dia di situ didahului huruf ila ya, didahului huruf jar ila ya. Maka dia i'rabnya majrur ya.
Kemudian sini penjelasannya ya, ya. Al-manzili majrurun bimin. Al-manzili majrurun bimin. Isim manzil, yaitu kata manzil ya. Kata manzil itu i'rabnya majrur karena didahului huruf min. Kata manzil itu dia majrur ya, dia majrur karena didahului huruf min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Dan tanda jarnya adalah kasrah. Tanda jarnya apa? Kasrah. Jadi manzil ini dia isim majrur, i'rabnya majrur, tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasrah karena dia apa? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad itu kalau majrur tanda jarnya apa? Kasrah ya. Kemudian al-hadiqati majrurun bi ila. Al-hadiqati majrurun bi ila. Sedangkan kata hadiqah itu majrur karena didahului oleh huruf ila. Kata hadiqah dia i'rabnya majrur karena didahului oleh huruf ila ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya adalah huruf kasrah. Tanda jarnya adalah huruf kasrah ya. Jadi kata hadiqah, isim hadiqah dia i'rabnya majrur karena didahului huruf jar ila, dan tanda jarnya adalah kasrah karena dia isim mufrad, karena dia isim mufrad. Kemudian setelah itu di sini dikatakan wa fi ma yali syarhun mujazun. Wa fi ma yali syarhun mujazun listi'mali kulli harfin min hurufil jarri. Wa fi ma yali syarhun mujazun listi'mali kulli harfin min hurufil jarri. Dan berikut ini adalah penjelasan ringkas. Dan berikut ini adalah penjelasan ringkas dalam penggunaan setiap huruf, dari huruf-huruf jar. Dan berikut ini adalah penjelasan ringkas ya. Berikut ini adalah penjelasan ringkas dalam penggunaan masing-masing huruf jar, dalam penggunaan masing-masing huruf dari huruf-huruf jar ya. Jadi akan dijelaskan secara ringkas ya. Akan dijelaskan secara ringkas ya tentang penggunaan huruf-huruf jar tadi. Huruf jar min akan dijelaskan. Huruf jar ila akan dijelaskan. Huruf jar hatta akan dijelaskan. Masing-masing dijelaskan. Maknanya apa, kemudian contohnya apa, itu akan dijelaskan ya. Penjelasan ringkas. Ya. Yang pertama adalah huruf jar min. Huruf jar min tusta'malu lil ibtida'i au lit tab'idi. Tusta'malu lil ibtida'i au lit tab'idi. Huruf jar min itu digunakan untuk memulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huruf jar min itu digunakan untuk memulai atau untuk menunjukkan sebagian. Huruf jar min digunakan untuk makna memulai
atau makna yang menunjukkan sebagian, ya. Jadi huruf jar itu terkadang digunakan untuk apa? Huruf jar min itu terkadang digunakan untuk menunjukkan makna mulai, ya. Ibtida itu artinya memulai, ya. Jadi huruf jar itu terkadang dipakai untuk menunjukkan makna memulai. Mulainya dari mana, begitu kan, ya? Mulainya dari mana? Awalnya dari mana? Atau untuk menunjukkan makna sebagian. Tab'id itu artinya apa? Sebagian, ya. Jadi itu dua makna. Min itu bisa bermakna lil ibtida, menunjukkan makna mulai, dan bisa jadi memiliki makna tab'id, ya, menunjukkan makna sebagian. Apa yang dimaksud dengan tab'id? Apa yang dimaksud dengan tab'id? Ai ma yufidu ma'nal juz'i. Ai ma yufidu ma'nal juz'i. Jadi maksud dengan tab'id, ya. Jadi maksud dengan tab'id itu adalah apa yang memberikan faedah makna sebagian. Yaitu apa yang menunjukkan faedah makna sebagian. Itu namanya tab'id. Jadi tab'id itu memberikan makna apa? Memberikan faedah makna sebagian. Itu namanya tab'id, memberikan makna sebagian, ya. Nanti akan disebutkan contohnya. Mithlu, contohnya, kharajtu minal manzili. Kharajtu minal manzili. Contohnya, aku telah keluar dari rumah. Aku telah keluar dari rumah. Di sini huruf jar min itu artinya apa? Lil ibtida. Lil ibtida. Menunjukkan makna permulaan. Menunjukkan makna permulaan. Maksudnya, saya keluar mulainya dari mana? Dari rumah. Itu menunjukkan makna ibtida. Saya keluar dari rumah. Saya telah keluar dari rumah. Maksudnya, saya keluar mulainya dari rumah. Ini namanya ibtida. Mulai, permulaan, ya. Ini makna yang pertama dari huruf min, ya. Makna yang pertama dari huruf min. Kemudian contoh selainnya, anfaqtu min nuqudi. Anfaqtu, waalaikumsalam warahmatullahi. Anfaqtu min nuqudi. Aku telah menginfakkan sebagian dari uangku. Aku telah menginfakkan sebagian dari uangku. Apa makna huruf jar min di sini? Lit tab'id. Li tab'id. Untuk menunjukkan makna sebagian. Aku telah menginfakkan dari hartaku. Aku telah menginfakkan sebagian dari hartaku. Jadi yang diinfakkan itu seluruhnya atau sebagian? Sebagian. Karena di sini min artinya lit tab'id, menunjukkan makna sebagian, ya. Itu adalah dua makna dari huruf min, ya. Kemudian huruf jar yang kedua, ya. Huruf jar yang kedua adalah ila, ya. Huruf jar yang kedua adalah ila. Huruf jar ila tadullu ala intiha'il ghayati. Tadullu ala intiha'il ghayati. Huruf jar ila itu menunjukkan kepada akhir dari tujuan. Huruf jar ila itu menunjukkan kepada akhir dari tujuan. Kalau min tadi apa? Min tadi mulainya, ya kan, ya? Kalau min tadi mulainya dari mana? Permulaannya dari mana? Adapun ila kebalikannya. Kalau ila itu apa? Menunjukkan kepada akhir dari tujuannya itu di mana, begitu. Ya.
Di sini sebutkan hatta akhiril ghayati au qabla akhiriha. Hatta akhiril ghayati au qabla akhiriha. Yaitu sampai akhir dari tujuannya. Itu sampai akhir tujuannya atau sebelum akhirnya. Yaitu sampai akhir tujuannya atau sebelum akhirnya, ya. Jadi bisa bermakna sampai akhirnya atau sebelum akhirnya, ya. Ini huruf jar ila. Mithlu contohnya sirtu al-barihata ila akhiril laili. Sirtu al-barihata ila akhiril laili. Contohnya adalah aku berjalan tadi malam. Aku berjalan tadi malam sampai akhir malam, ya. Aku berjalan tadi malam sampai akhir malam. Jadi berjalannya itu akhirnya sampai kapan? Berjalannya itu akhirnya sampai akhir malam. Maka illa di sini menunjukkan apa? Intihail ghayah. Illa di sini bermakna intihai al-ghayah, akhir dari tujuannya. Jadi berjalannya itu sampai kapan? Tujuannya sampai kapan? Ya, sampai akhir dari malam tadi, ya. Au ila nisfihi. Au ila nisfihi, atau sampai pertengahannya, ya. Atau sampai pertengahan malam, ya. Ini adalah huruf jar yang kedua, ya. Kemudian huruf jar yang ketiga adalah hatta. Huruf jar yang ketiga adalah hatta. Hatta artinya sampai. Hatta artinya sampai. Hatta harfu nasbin. Hatta harfu nasbin. Idza dakhalat ala fi'lil mudhari'i. Hatta harfu nasbin idza dakhalat ala fi'li al-mudhari'i. Hatta itu adalah huruf nasab. Hatta adalah huruf nasab apabila dia masuk kepada fi'il mudhari. Hatta itu adalah huruf nasab apabila dia masuk kepada fi'il mudhari. Jadi hatta itu selain huruf jar, dia juga bisa menjadi huruf nasab. Dia bisa menjadi huruf nasab kalau dia masuk kepada fi'il mudhari. Kalau dia masuk kepada fi'il mudhari, dia bisa menasabkan fi'il mudhari tadi, ya. Maka dinamakan harfu nasbin. Harfu nasbin, ya. Wa sayati syarhu dzalika inda dirasati hurufin nasbi. Wa sayati syarhu dzalika inda dirasati hurufin nasbi. Dan akan datang penjelasannya dan akan datang penjelasannya ketika mempelajari huruf-huruf nasab. Dan akan datang penjelasannya ketika mempelajari huruf-huruf nasab. Jadi hatta itu bisa sebagai huruf nasab, nanti akan dipelajari, ya, akan dibahas di belakang, ya. Nanti akan dibahas di belakang ketika pelajaran apa? Ketika pelajaran huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari, ya. Akan ada pelajaran khusus, ya. Akan ada pembahasan khusus tentang hal ini. Huruf-huruf nasab itu apa saja? Huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari itu apa saja? Nanti akan ada pembahasan khusus, ada pembahasan tersendiri, ya. Kemudian selanjutnya wa takunu hatta harfa atfin.
wa takunu hatta harfa atfin. Dan hatta itu bisa menjadi huruf ataf. Dan hatta bisa menjadi huruf ataf. Au harfa jarrin, au harfa jarrin. Atau menjadi huruf jar. Atau menjadi huruf jar. Idza dakhalat 'alal ismi. Idza dakhalat 'alal ismi. Apabila dia masuk kepada isim. Apabila dia masuk kepada isim. Jadi hatta itu bisa menjadi huruf ataf. Dan bisa jadi menjadi huruf jar. Kalau dia masuk kepada isim itu bisa jadi dia menjadi huruf ataf. Kalau dia sekedar menjadi huruf ataf, maka terkadang dia tidak mengejarkan isim setelahnya karena dia sekedar huruf ataf. Dan terkadang dia menjadi huruf jar ya. Terkadang dia menjadi huruf jar. Jadi kalau hatta itu masuk ke isim, ada kemungkinan apa? Ada dua kemungkinan. Hatta itu masuk kepada isim, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia menjadi huruf ataf, dan ada kemungkinan dia menjadi huruf jar. Kalau menjadi huruf ataf itu tidak mesti menjarkan isim setelahnya. Kalau dia sebagai huruf ataf, tidak mesti menjarkan huruf setelahnya. Tapi kalau dia menjadi huruf jar, pasti mengejarkan huruf setelahnya. Ya. Kemudian wahia fil halatil akhirati, wahia fil halati al akhirati tadullu ala intiha'il ghayati, tadullu ala intiha'il ghayati. Dan dia di keadaannya yang terakhir ya. Dan dia di keadaannya yang terakhir menunjukkan kepada akhir dari tujuan. Dan dia di keadaannya yang terakhir, dia di keadaannya yang terakhir itu menunjukkan kepada makna akhir dari tujuan. Ay makana akhiran lin nihayah, ay makana akhiran lin nihayah, yaitu apa yang menjadi akhir dari ujungnya ya. Yaitu apa yang menjadi akhir dari ujungnya. Intiha'il ghayah maksudnya apa yang menjadi akhir dari ujungnya atau akhir dari tujuannya tadi ya. Jadi hatta itu dalam keadaan yang terakhir. Keadaan yang terakhir itu yang mana? Keadaan yang terakhir itu keadaannya sebagai huruf jar. Kan tadi hatta bisa menjadi huruf nasab, ya atau tidak? Hatta bisa menjadi huruf nasab kalau masuk kepada fi'il mudhari. Kondisi yang kedua dia menjadi huruf ataf. Jadi huruf ataf. Ya. Ada tiga kemungkinan. Hatta yang pertama ada kemungkinan dia menjadi harfu nasbin, harfu nasbin. Huruf nasab yaitu huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama, hatta itu menjadi harfu nasbin, huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Kondisi yang kedua, dia sebagai huruf ataf. Dia sebagai huruf ataf. Kondisi yang ketiga, dia menjadi huruf jar. Dia menjadi huruf jar. Dan dia dalam kondisinya yang terakhir ini, kondisi yang terakhir itu yang mana? Dia sebagai huruf jar. Yang pertama huruf nasab, yang kedua huruf ataf, yang ketiga huruf jar. Dalam kondisi yang terakhir berarti dalam kondisinya sebagai huruf jar, itu maknanya apa? Maknanya tadullu ala intiha'il ghayah. Menunjukkan kepada akhir dari tujuan. Menunjukkan kepada akhir dari tujuan. Ya, sama dengan ilah tadi. Ilah tadi kan juga tadullu ala intiha'il ghayah. Jadi ilah dan hatta itu sebagai huruf jar maknanya sama. Ilah dan hatta sebagai huruf jar maknanya sama. Sama-sama
tadullu ala intiha'il ghayah, menunjukkan kepada akhir dari tujuan, akhir dari ujungnya itu. Sampai di mana gitu maksudnya. Kayak tadi misalnya apa? Sirtul bari hatta ila akhiri al-lail. Aku berjalan sampai akhir malam. Sampai akhir malam. Berarti sampai ujungnya itu kapan? Ujungnya sampai akhir malam tadi. Ya. Matalan contohnya atau mithlu contohnya salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Malam itu selamat ya. Malam itu selamat. Malam itu tuh apa maksudnya? Malam Lailatul Qadar ya. Salamun hiya, malam itu selamat. Malam Lailatul Qadar itu selamat, sejahtera. Sampai kapan? Hatta matla'il fajri. Hatta matla'il fajri. Sampai terbitnya fajar ya. Jadi malam itu malam Lailatul Qadar itu selamat, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesejahteraan. Sampai kapan? Sampai kapan? Intihaul ghayahnya sampai kapan? Ujungnya di mana ujungnya? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar ya. Maka hatta itu menunjukkan intiha al-ghayah. Kemudian setelah itu di sini huruf jar yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat adalah fi. Fi itu adalah ya, fi itu artinya di dalam ya. Fi artinya di dalam. Fungsinya atau maknanya adalah lindorfiyati al-makaniyati. Lindorfiyati al-makaniyati. Untuk menunjukkan dhorof makan ya. Untuk menunjukkan posisi tempat gitu ya. Untuk menunjukkan posisi atau kedudukan tempat. Untuk menunjukkan posisi atau kedudukan tempat ya. Kedudukannya di mana? Ya, tempatnya di mana? Begitu kan ya. Jadi untuk menunjukkan lidzarfiyati al-makaniyati, menunjukkan posisi tempat, menunjukkan kedudukan tempat ya. Mithlu contohnya ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjid. Contohnya adalah laki-laki itu berada di masjid. Laki-laki itu berada di masjid. Jadi laki-laki itu posisi tempatnya di mana? Laki-laki itu posisi tempatnya di masjid. Maka fi itu fungsinya untuk lidzarfiyati al-makaniyati, untuk menunjukkan posisi tempat. Ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di masjid, maksudnya posisi tempat laki-laki itu berada di masjid ya. Kemudian fil qubi ma'un. Fil qubi ma'un. Di gelas itu ada air ya. Di gelas itu ada air ya. Sekarang air itu posisi tempatnya di mana? Iya. Air itu posisinya tempatnya di gelas tadi ya. Maka fi itu menunjukkan adzarfiyah makaniyah. Itu menunjukkan posisi tempat, kedudukan tempat ya. Kemudian selanjutnya huruf jar selanjutnya adalah an. An itu ya artinya dari ya. An artinya dari. Hampir sama seperti min tadi ya. Hampir sama seperti min ya. Maknanya adalah lil mujawazah. Lil mujawazah untuk melampaui ya. Menunjukkan makna melampaui. Mujawazah itu artinya melampaui. Melampaui batas misalnya ya, melampaui. Mithlu contohnya ibta'id anis syarri.
Ibta'id anil syarri. Menjauhlah dari keburukan, ya. Menjauhlah dari keburukan. Ibta'id anil syarri, menjauhlah dari keburukan. Itu melampaui dari keburukan tadi, jangan dekati begitu ya, dilampaui. Mujawazah, dilampaui. Keburukan tadi jangan sampai dikerjakan begitu. Jauhilah keburukan tadi. Kemudian huruf ciri selanjutnya adalah ala. Ala maknanya lil isti'la. Ala artinya maknanya adalah lil isti'la, untuk menunjukkan makna di atas. Lil isti'la menunjukkan makna di atas. Menunjukkan makna di atas. Mithlu, contohnya Ahmadu ala satahi. Ahmadu ala satahi. Ahmad di atas atap. Ahmad di atas atap. Jadi Ahmad itu berada di mana? Ahmad berada di atas. Di atas apa? Atap. Menunjukkan isti'la. Ya, isti'la itu menunjukkan makna di atas. Ahmad tadi berada di atas, ya, atap, ya. Kemudian al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu berada di atas meja. Kitab itu berada di atas meja. Jadi kitab itu posisinya di mana? Di atas, ya, di atas meja. Jadi ala di sini menunjukkan makna isti'la, ya, menunjukkan makna di atas, ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf jar ba. Huruf jar ba atau bi nanti, ya. Nanti penggunaannya dalam jumlah nanti bi. Tusta'malu al-ba'u li agradin mutanawwi'atin. Tusta'malu al-ba'u li agradin mutanawwi'atin. Huruf jar ba itu digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Huruf jar ba itu digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda, ya. Jadi bisa digunakan dengan beberapa tujuan. Bisa digunakan untuk beberapa makna, ya. Bisa digunakan beberapa makna, beberapa tujuan, ya. Minha ad-dzarfiyatu al-makaniyatu. Wa minha ad-dzarfiyatu al-makaniyatu. Di antaranya menunjukkan makna posisi tempat. Di antaranya menunjukkan makna posisi tempat. Seperti apa tadi? Seperti apa tadi? Seperti fi, ya. Fi tadi kan juga menunjukkan dzarfiyah makaniyah. Jadi huruf bi sama huruf fi bisa jadi maknanya sama. Dalam kasus-kasus tertentu, dalam jumlah tertentu bisa jadi maknanya sama. Bermakna apa? Dzarfiyah makaniyah, menunjukkan posisi tempat. Tapi nggak mesti sama, ya, nggak mesti sama, karena ba itu maknanya bermacam-macam. Huruf bi itu maknanya bermacam-macam. Di antaranya apa? Di antaranya ad-dzarfiyah makaniyah, menunjukkan posisi tempat, menunjukkan kedudukan tempat, ya. Ai bimakna fi, ai bimakna fi, yaitu bermakna seperti huruf fi, ya. Bermakna seperti huruf fi. Jadi maknanya sama seperti huruf fi, menunjukkan dzarfiyah makaniyah, ya, posisi tempat tadi, ya. Ini makna yang pertama. Mana yang pertama? Mana yang kedua? Wal isti'ana. Wal isti'anatu. Wal isti'anatu. Dan untuk menunjukkan makna meminta pertolongan.
dan menunjukkan makna meminta pertolongan. Apa artinya isti'anah? Meminta pertolongan. Kemudian wat-ta'widu wa at-ta'widu, dan untuk menunjukkan makna mengganti ya, menunjukkan makna mengganti. Ya, untuk menunjukkan apa tadi? Ta'wid apa artinya? Mengganti ya, mengganti. Wal iltisaq menunjukkan makna menempel ya. Wal iltisaq menunjukkan makna menempel. Wal qasami, dan untuk bersumpah. Dan untuk apa? Bersumpah ya. Jadi ada berapa makna huruf jarba? Ada 5 ya. Yang pertama dzarfiyah makaniyah, menunjukkan posisi tempat. Yang kedua untuk bermakna isti'anah, meminta tolong. Yang ketiga ta'wid, mengganti ya, mengganti. Kemudian yang keempat al-iltisaq, yaitu menempel. Dan yang kelima adalah al-qasam, yaitu sumpah ya. Kemudian sini sebutkan contoh-contohnya ya. Mithlu, contohnya contohnya ijtama'na bil manzili. Ijtama'na bil manzili. Kami berkumpul di dalam rumah. Ijtama'na bil manzili. Kami berkumpul di dalam rumah. Ad-dzarfiyatu al-makaniyatu. Ad-dzarfiyatu makaniyatu. Huruf ba di sini, huruf jar ba di sini memiliki makna dzarfiyah makaniyah, memiliki makna posisi tempat ya. Jadi kami berkumpul tempatnya di mana? Kami berkumpul tempatnya di dalam rumah. Kami berkumpul posisinya di mana? Kami berkumpul posisi tempatnya di mana? Di dalam rumah. Ini seperti ijtama'na fil manzili. Sama saja kan ya? Ijtama'na fil manzili sama dengan ijtama'na bi manzili. Maka di sini huruf jar ba itu artinya sama, maknanya sama dengan huruf jar fi, menunjukkan ad-dzarfiyah makaniyah. Dzarfiyah makaniyah. Menunjukkan posisi tempat ya. Kemudian selanjutnya katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Aku menulis dengan pena ya. Aku menulis dengan pena. Aku menulis dengan pulpen. Menulis dengan pena. Apa makna huruf jar bi di sini? Al-isti'anatu. Al-isti'anatu. Huruf jar ba di sini maknanya adalah untuk isti'anah. Aku menulis dengan bantuan apa? Pulpen. Aku menulis dengan pertolongan pulpen ya. Kalau kita menulis dengan jari kan nggak bisa. Menulis dengan jari nggak bisa, tapi dengan bantuan apa? Dengan bantuan pulpen, dengan pertolongan pulpen kita bisa menulis. Seolah-olah kita minta tolong gitu ya kan ya. Seolah-olah kita minta tolong kepada pulpen ya. Kita menulis dengan bantuan pulpen tadi ya. Kemudian selanjutnya ishtaraitu bi mi'ati junaihin. Ishtaraitu bi mi'ati junaihin. Aku membeli dengan 100 junai. Aku membeli dengan 100 junai. Junai itu mata uang gitu ya. Seperti rupiah, seperti
dolar, seperti real gitu ya. Junai itu mata uang. Aku membeli dengan 100 junai, ya. Apa makna huruf jar bi di sini? At-ta'widu. At-ta'widu yaitu mengganti. Mengganti. Jadi misalnya membeli motor dengan 100 junai misalnya. Membeli motor dengan 100 junai. Membeli motor dengan 100 junai berarti motor tadi diganti dengan apa? Motor tadi diganti dengan uang 100 junai. Berarti maknanya ta'wid, menggantikan ya. Motor tadi diganti dengan uang 100 junai. Ya, maka ini maknanya ta'wid, untuk mengganti. Ya. Ini makna yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Ya. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya, marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Aku berpapasan dengan Muhammad. Aku berpapasan dengan Muhammad. Berpapasan itu maksudnya bagaimana? Petuan gitu ya. Kalau bahasa Jawa, petuan, bertemu ya, berpapasan ya. Aku berpapasan. Saya berjalan ke sana, dia berjalan ke sini, misalnya kita papasan gitu ya. Ya. Ya, aku berpapasan ya. Aku berpapasan dengan Muhammad ya. Ya, dekat ya. Ya, bisa menempel, bisa dekat. Kan papasan bisa menempel, bisa dekat ya. Apakah papasan mesti menempel? Kecuali salaman. Ya, apa makna huruf jar di sini? Apa makna huruf jar ini? Ba di sini atau bi di sini? Al-iltisaqu awil qurbu. Al-iltisaqu aw al-qurbu. Menunjukkan makna menempel atau dekat. Menunjukkan makna menempel atau dekat ya. Ketika kita berpapasan, itu mungkin menempel atau tidak? Mungkin kan ya, menempel mungkin kan ya. Kita berpapasan mungkin menempel. Tapi mungkin juga dekat. Ya kan ya? Sekedar berpapasan tapi tidak menempel bisa jadi. Jadi intinya bisa bermakna menempel atau dekat gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah billahi lan nufarrita fi huquqina. Billahi lan nufarrita fi huquqina. Demi Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan hak-hak kami. Demi Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan hak-hak kami. Nufarrit itu apa artinya? Nufarrit menyanyiakan atau meremehkan begitu ya. Apa makna huruf jar bi di sini? Billahi al-qasamu, yaitu bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah. Billahi, ya, ini sumpah ya. Ya. Kita lanjutkan. Huruf jar selanjutnya adalah al-lam. Al-lam itu huruf jar lam. Huruf jar lam ini memiliki 3 makna. Huruf jar lam memiliki berapa makna? 3 makna. Yang benar adalah lil milki. Lil milki untuk menunjukkan kepemilikan. Lil milki untuk menunjukkan kepemilikan. Wali shibhil milki. Wali shibhil milki. Dan untuk menunjukkan serupa dengan kepemilikan.
dan untuk menunjukkan serupa dengan kepemilikan. Kepemilikan dengan serupa dengan kepemilikan sama atau tidak? Kepemilikan dengan serupa dan kepemilikan sama atau beda? Beda ya. Beda. Nanti ada contohnya, Kepemilikan sendiri serupa dengan kepemilikan sendiri ya. Wali ta'lili, dan untuk menunjukkan sebab ya. Dan untuk menunjukkan sebab. Contohnya adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah. Milik Allah apa saja yang di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Milik Allah apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi ya. Apa makna huruf jar lam di sini? Al-milku. Al-milku menunjukkan makna kepemilikan ya. Menunjukkan kepemilikan. Milik siapa? Allah semata. Apa yang di langit, apa yang di bumi, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menunjukkan makna kepemilikan. Al-milku. Kemudian lidari babun. Lidari babun. Rumah itu memiliki pintu. Rumah itu memiliki pintu. Rumah itu memiliki pintu. Apa makna huruf jar lam di sini? Syibhul milki. Syibhul milki. Menunjukkan serupa dengan kepemilikan. Menunjukkan serupa dengan kepemilikan. Mengapa tidak dikatakan lil milki begitu saja? Karena rumah tidak bisa memiliki ya. Yang bisa memiliki kan manusia kan ya, manusia atau yang berakal ya. Kalau pintu kan benda mati ya kan. Pintu itu benda mati, tidak punya kepemilikan ya kan ya. Maka dikatakan syibhul milki. Bukan al-milku, bukan kepemilikan, tapi syibhul milki ya, karena pintu itu ya benda mati, tidak punya kepemilikan ya, maka sekedar serupa saja. Sekedar serupa dengan kepemilikan. Kemudian contoh selanjutnya adalah ji'tu liikramika. Ji'tu liikramika. Aku datang untuk memuliakanmu. Aku datang untuk memuliakanmu. Aku datang untuk memuliakanmu. Apa makna huruf jar lam di sini? Lit ta'lili. Lit ta'lili. Untuk menunjukkan sebab ya. Menunjukkan apa? Sebab. Ta'lil itu sebab. Menunjukkan makna sebab. Jadi apa sebab aku datang? Apa sebab aku datang? Sebabnya untuk memuliakanmu. Gitu kan ya? Jadi huruf jar lam di sini untuk menunjukkan ta'lil, sebab. Aku datang untuk memuliakanmu. Aku datang sebabnya ya. Aku datang sebabnya untuk memuliakanmu gitu ya, untuk ta'lil, sebab, menunjukkan sebab ya. Kita sekedar murojaah ya. Udah dibahas semua kan ya sebenarnya. Gak apa-apa, nanti biar ustadznya yang menjelaskan kelanjutannya. Kita sekedar murojaah saja untuk mengisi waktu. Ya. Oh, masuk lagi. Oh ya udah, nggak apa, nanti barangkali ada ustadz lain yang bisa menggantikan. Kita lanjutkan. Malhudatun, keterangan tambahan ya. Malhudatun, keterangan tambahan.
Keterangan tambahan berkaitan dengan apa? Keterangan tambahan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan huruf jar lam tadi ya. Keterangan tambahan berkaitan dengan huruf jar lam tadi. Idza dakhala harful jarri al-lamu. Idza dakhala harful jarri al-lamu ala ismin muhalla bi'al. Ala ismin muhalla bi'al. Hudhifat al-alifu min al. Hudhifat al-alifu min al. Mithlu lil maliki. Mithlu lil maliki. Kemudian lid dari. Keterangan tambahan apabila huruf jar lam ya. Apabila huruf jar lam itu masuk kepada isim yang dihiasi dengan al, dihiasi dengan alif lam. Masuk kepada isim yang dihiasi dengan al, dihiasi dengan alif lam. Maka hudhifat al-alifu min al. Maka huruf alif pada al itu dibuang. Huruf alif pada al itu apa? Huruf alif ya, huruf alif pada alif lam, huruf alif pada al itu dibuang. Mithlu lil maliki. Untuk raja ya. Lil maliki. Untuk raja. Kemudian lid dari apa artinya? Untuk rumah. Lid dari untuk rumah. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ya, jadi kalau huruf jar lam masuk kepada apa? Masuk kepada isim yang ada alif lamnya, maka huruf alif pada alif lam itu dibuang. Misalnya seperti ini. Misalnya tadi apa? Misalnya ada kata al-maliku. Al-maliku ya. Al-maliku ya. Al-maliku. Ini kan kata al-maliku artinya apa? Raja kan ya. Al-malik itu artinya raja. Ada alifnya, alif lamnya atau tidak? Alif lamnya. Kemudian didahului huruf lam. Dia didahului huruf lam. Lil maliki, gitu kan ya? Jadi lil maliki, untuk raja, untuk raja. Maka huruf alifnya ini apa? Dibuang ya. Huruf alifnya ini dibuang. Jadi lil maliki ya. Lil maliki. Begitu ya. Jadi huruf alifnya ini dibuang. Bukan bagaimana? Lil bukan li, kemudian bagaimana? Bukan li, kemudian begini, kemudian al-maliki begini ya, bukan seperti ini, tapi menjadi seperti ini karena huruf alifnya dibuang. Ya. Ada yang kurang jelas barangkali? Sekedar murojaah ya.
Ada yang tanyakan barangkali sebelum kita tutup? Sudah mau maghrib ya? Jam berapa maghribnya? 0:08? Ya, ya. Huruf jar Wallahualam, apakah ada huruf jar yang lain? Saya belum mengetahuinya. Coba nanti bisa ditanyakan ke ustadznya ya. Saya belum tahu apakah ada huruf jar lainnya. Wallahualam. Jam berapa salatnya? Biasanya adzan jam berapa? 17 atau jam 18 lebih? Ya mungkin sementara sampai sini dulu ya. Mohon maaf kalau belum persiapan. Banyak kekurangan ya. Cuma sekedar badali saja menggantikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada muskilah bisa ditanyakan ke ustadznya ya. Beliau pakarnya dalam masalah bahasa Arab. Kalau saya masih sangat kurang dalam bahasa Arab, sekedar untuk mengisi waktu saja. Semoga kita cukupkan sekian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.